Wahabi Salafi diusir dari seluruh negara kesatuan Republik Indonesia karena Wahabi di mana-mana selalu membuat fitnah dan kegaduhan. Wahabi adalah fitnah di dalam umat Islam. Mulai dari Timur Tengah, Wahabi selalu membuat fitnah dan kegaduhan sampai kepada Asia Tenggara. Di mana-mana Wahabi selalu membuat fitnah dan kegaduhan. Karena Wahabi merasa paling benar, merasa paling mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan gaya cara berpikir mereka yang serampangan. Dalil-dalil dari Wahabi memang benar dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun tata cara memahaminya kaum Wahabi serampangan, karena mereka salah fikir, salah fikir. Oleh sebab itulah Wahabi sudah saatnya diusir dari seluruh daerah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jika Wahabi dibiarkan terus-terusan, maka di mana ada Wahabi, pasti di situ akan ada fitnah dan kegaduhan. Wahabi selalu merasa paling benar dan menyalah-nyalahkan orang lain. Sehingga banyak sekali anak-anak muda saat ini pengikut kelompok Wahabi yang sangat membenci kepada orang-orang Nahdlatul Ulama. Bahkan seenaknya mereka membuat konten-konten video dengan narasi bubarkan NU. NU harus dicabut organisasinya, izin organisasi NU harus dicabut. Seenaknya saja. Anak-anak muda Wahabi ini ngomong seenaknya tanpa tahu sejarah. Oleh sebab itulah orang-orang Wahabi ini dimanapun berada pasti akan membuat fitnah dan kegaduhan. Mengapa? Ya karena mereka merasa paling benar, merasa paling mengikuti sunnah Nabi dengan pemikiran mereka yang pendek, yang sempit, tidak memahami kaidah-kaidah usul fikih. Mereka beristinbat hukum seenaknya serampangan, dan mereka justru menyalahkan orang lain. Orang lain yang tidak sependapat dengan mereka disalah-salahkan, dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan. Nah, siapa mau? Karena orang Islam itu yang baik adalah mengajak orang Islam yang lain untuk selamat. Dan orang Islam yang baik itu adalah merangkul setiap umat Islam yang tidak paham harus menjadi paham. Dan Wahabi tidak. Wahabi justru sibuk mengkafir-kafirkan umat sesama kaum muslimin. Umat Islam sibuk dikafir-kafirkan oleh Wahabi. Sedangkan Wahabi itu sebenarnya adalah bonekanya Inggris, bonekanya Prancis, bonekanya Amerika Serikat. Inilah yang harus diketahui oleh seluruh anak muda Indonesia. Orang-orang Wahabi Salafi yang selalu membuat fitnah kegaduhan di mana-mana, mulai dari ambisi kekuasaan gubernur Diriyah. Jadi sejak paham Wahabi ini mulai bangkit, mulai pertama Wahabi itu haus kekuasaan. Haus kekuasaan diawali oleh gubernur pemimpin daerah Diriyah Najd yang bernama Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud yang lahir pada 1687 Masehi. Wafat pada tahun 1765 Masehi. Nah, Muhammad bin Saud inilah nanti Arab Saudi itu disebut Saudiyah. Padahal dulunya terkenal Mekah Madinah itu adalah Hijaz. Sehingga orang-orang Islam dimanapun saat ini anak-anak muda itu nggak ngerti kalau ditanya Hijaz itu di mana. Hijaziyah. Hijaz itu ya Mekah Madinah. Nah, karena kurang ajarnya Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka lebih mentenarkan nama Saudiyah Arabiyah. Saudiyah Arabiyah dan orang Indonesia menyebutnya Arab Saudi. Arab Saudi. Saudi itu nama orang, yaitu nama leluhurnya Muhammad bin Saud. Namanya Saud, Muhammad bin Saud. Nah, Muhammad bin Saud ini yang bekerja sama dengan seorang syekh yang senting. Pemikirannya senting, selalu mengkafir-kafirkan orang, yaitu bernama Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi.
Nah, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi bersama Muhammad bin Saud, mereka ini bahu-membahu. Yang satu memimpin politik pemerintahan, yang satu memimpin jamaah kaum muslimin yang suka sekali mengkafirkan orang lain, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga ajarannya mereka ini sering disebut sebagai Wahabi karena disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu bapaknya Muhammad. Nah, kalau kerajaannya disebut Saudiyah. Jadi berdirinya Saudiyah itu adalah berkaitan dengan ajaran Wahabiyah. Muhammad bin Saud bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang lahir pada tahun 1703 Masehi, wafat pada tahun 1792 Masehi, untuk merebut kekuasaan tanah Hijaz. Nah, ingat tanah Hijaz, Hijaz itu Makkah dan Madinah. Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah zaman dahulu itu sering disebut sebagai Hijaz. Nah, setelah Muhammad bin Saud dibantu oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang merebut kekuasaan, kudeta. Mereka kudeta kepada para syarif, para penguasa Mekah Madinah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Jadi Mekah Madinah atau tanah Hijaz saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Nah, karena kekuatan Turki Utsmani masih kuat ketika itu, maka Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab demi ambisi kekuasaan, mereka berdua rela bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ini yang perlu diketahui. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud, mereka demi ambisi kekuasaan rela bekerja sama dengan orang-orang kafir Kristen Katolik. Pokoknya mereka menghalalkan segala cara. Walaupun toh harus bekerja sama dengan orang-orang kafir Kristen Katolik dari Inggris, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat untuk merebut tanah Hijaz Mekah Madinah yang akhirnya diubah namanya menjadi Saudi Arabia, atau orang-orang Indonesia sering menyebutnya Arab Saudi. Nah, inilah kita harus sadar mengapa sih orang-orang Wahabi dimanapun berada, terutama di Indonesia, selalu membuat fitnah gaduh karena mereka merasa paling benar. Kemudian menjelek-jelekkan orang lain dijelek-jelekkan seenaknya, dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, dolalah, sesat, dan seterusnya. Oleh sebab itulah sudah saatnya seluruh wilayah Indonesia steril dari paham Wahabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.